Selamat malam. Kalau Anda lihat tadi cuplikan begitu akrab kebersamaan momen kemarin siang ketika Presiden Joko Widodo mengundang 3 capres, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto makan siang bersama. Tapi ingat, meski suasananya sangat guyup, tapi mereka akan bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan yang paling ditagih oleh masyarakat adalah janjinya mana Pak? Realistis tidak janjinya? Itu dia, sudah tidak mau kemudian hanya janji-janji manis di mulut saja. Bukti nyata, realitasnya akan seperti apa? Itu yang akan dinantikan oleh para pemilih dan juga masyarakat Indonesia. Kita akan bahas seberapa realistis visi misi, program-program kerja dari setiap bakal calon presiden di Pilpres 2024 tersebut dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun juga akan melibatkan lebih dari 50% pemilih kita kan adalah milenial dan Gen Z. Kita juga akan libatkan ini mahasiswa telah hadir, mahasiswa dari program hubungan masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Tepuk tangannya mana dong? Masih muda, semangatnya harus luar biasa guys ya. Kami yakin teman-teman di sini juga melakukan riset, sedang browsing juga bagaimana visi misi, kira-kira janji mana yang mampu dibuktikan oleh para capres di 2024 ini. Sudah pada tahu? Akan nyoblos siapa sudah pada tahu? Oh, sudah ada yang bilang tahu loh. Yang paling belakang diem berarti belum tahu. Tapi kalau masih ragu-ragu kita langsung pertajam gitu ya. Dalam catatan demokrasi malam hari ini kita sudah hadir sejumlah narasumber. Ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah lama tidak mendengar suara Bang Deddy Sitorus nyanyi di sini Bang. Nyanyi. Oh pernah nyanyi. Tadi disuruh nyangkul mendingan. Oh, nyangkul. Hadir juga di catatan demokrasi ada Bang Yusuf Lakaseng di politisi Partai Perindo. Selamat malam. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Bang. Dan juga sudah hadir ada Mas Angga Putra Fidrian, juru bicara muda Anies Baswedan. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Kami juga menghadirkan Kang Maman Imanul Haq, politisi PKB. Assalamualaikum, selamat malam Kang Maman. Assalamualaikum. Malam hari ini ada duet Maman. Yang satu Kang, yang satu kita manggilnya Bang. Bang Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar. Selamat malam Mas. Politik satu Ustaz. Kombinasi ya, semoga bisa berkolaborasi. Sepertinya enggak ya kalau berkolaborasi ya. Sudah beda koalisi. Kami juga menghadirkan ada Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra. Bang Andre, selamat malam. Ya, selamat malam Andro, Maria. Jadi Selamat ini malam. Komisi 6, 2, Komisi 7, Komisi 8. Wah, lengkap nih. Lengkap, ya. Bang, ya. Ada yang ramai kemarin di DPR ya? Apa? Ada yang ramai di DPR ya? Tadi. Bang Deddy nanti yang bersuara ya. Itu lagi rame, lagi sorotan juga Bang. Ada yang emosi, ada yang panas Bang di paripurna DPR. Tapi nanti kita tahan dulu. Kita mau langsung ke Bang Andre Rosiade. Sepertinya catatannya sudah banyak. Bang, dari sekian banyak janji yang mungkin saat ini sudah disebar di media. Kami ingin tahu janji mana yang mungkin menjadi andalan dari kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Bang Andre. Yang paling, ini kan program banyak. Ya. Kita punya yang nama Astacita ya. Lalu ada visi bersama Indonesia Maju ya, menuju Indonesia Emas 2045, ada misi Astacita dan juga ada 17 program prioritas dan 8 program aksi cepat, hasil cepat. Tapi yang paling penting saya lihat isu tenaga kerja. Oke. Ini yang paling penting. Ada 2 fokusnya. Yang pertama, bagaimana kita melindungi tenaga kerja kita, terutama tentu yang ada di luar negeri. Pak Prabowo dan Mas Gibran berkomitmen memastikan para pahlawan devisa kita ini harus terlindungi nasibnya. Dan Pak Prabowo sudah membuktikan ya, di saat belum menjabat, belum ikut kontestasi 2013 Pak Prabowo berjuang menyelamatkan Wilfrida TKI kita di Malaysia dari tiang gantungan. Ini yang memastikan Pak Prabowo fokus bagaimana memastikan keselamatan TKI kita di luar negeri. Apalagi jumlah TKI kita terus meningkat di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan terbukanya lapangan pekerjaan. Ya, semua calon presiden pasti akan bicara itu. Ya, masih. Tapi ada yang penting di luar menciptakan lapangan pekerjaan, kita ingin memastikan ya, bagaimana kita tidak anti tenaga kerja asing. Tapi bagaimana Prabowo Gibran memastikan bahwa prioritas tenaga kerja yang ada di Indonesia itu adalah tenaga kerja dalam negeri. Untuk itu tentu kita akan meningkatkan kualitas. Padahal Bang, tidak ada TKA asing, padahal TKA asing itu yang kerap ditolak oleh masyarakat kita Bang. Makanya nanti ada Satgas ya, pengawasan tenaga kerja asing. Itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo setelah melihat
Karena kita ini kan ingin melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi, tapi juga ingin menyempurnakan. Oke. Dan kita melihat aspirasi masyarakat bahwa tenaga kerja asing itu bukan kita anti, tapi ini soal prioritas. Prioritasnya apa? Bagaimana sumber daya alam kita, bagaimana industri dan hilirisasi di Indonesia ini kita dukung dan kita support dan kita lanjutkan. Tapi prioritasnya untuk tenaga kerja asli Indonesia. Begitu. Tapi kan disampaikan Nah. Bang, tidak anti tenaga kerja asing. Tidak anti. Tapi ingin menjaga Tapi tenaga prioritasnya kerja kita. tentu Konfliknya di tenaga mana, Bang? kerja. Makanya kita bikin Satgas pengawasan tenaga kerja asing. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga tentu ada beberapa hal. Yang ketiga saya ingin sampaikan bagaimana program Pak Prabowo yang tentu akan menjadi perdebatan besar ya. Maman kemarin sudah membahas hal itu di rapat internal kita. Maman yang mana bang? Maman ya, Oh, yang Maman koalisi. milenial. Yang satu kubu, yang satu kubu. Maman metropolitan. Kalau Imannya belum. kalau Kang Maman, Kiai Maman, insya Allah minggu depan ketemu saya di Mekah. Masya Allah. Meskipun kita beda koalisi, kita umroh bareng. Jadi gini, ada satu hal yang penting yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Beliau berkomitmen menyiapkan makan gratis, susu gratis bagi ya anak sekolah mulai dari prasekolah, SD, SMP, SMA, termasuk ya asupan gizi untuk mendukung ibu hamil dan balita. Uangnya besar. Bahkan Litbang Kompas sudah menyampaikan itu 400 triliun lebih kebutuhannya per tahun. Nah, pertanyaannya uangnya dari mana? Realistis gak itu Ya, Bang? itu realistis, makanya saya sampaikan kan judulnya catatan demokrasi, program apa yang realistis? Ini realistis untuk dilakukan. Oke, konkretnya? Realistis untuk dilaksanakan. Karena apa? Tidak akan mungkin SDM Indonesia menjadi SDM berkualitas kalau ada stunting. Kalau gizi buruk melanda rakyat Indonesia. Nah, inilah negara, peran negara dan pemerintah hadir memastikan stunting tidak ada, memastikan anak-anak Indonesia cukup gizinya sehingga SDM Indonesia bisa tercipta SDM unggul. Dan Pak Prabowo dengan tim ekonominya, nanti diundang lah tim ekonomi Pak Prabowo, sudah mempersiapkan cara mempersiapkan uang 400 triliun itu untuk membiayai program ini. Program stuntingnya sudah berjalan Bang. Iya, tapi kan belum maksimal, makanya Oh, program kita stuntingnya Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini belum maksimal menurut ya Anda? kan kita akan melanjuti fondasi yang sudah diterapkan oleh Pak Jokowi dan kita sempurnakan. Nah, ini program yang sudah lama, sejak puluhan tahun yang lalu. Pak Prabowo ini adalah ketua umum satu-satunya partai di Republik Indonesia ini sejak puluhan tahun yang lalu sudah membicarakan soal stunting ini. Dan ini cita-cita beliau untuk menciptakan SDM unggul. Lalu Bang Andri, tentu cukup banyak dulu. juga pertanyaan seperti ini, Sebentar. Bang Andri, dari Apa, publik. Andro? Prabowo ini kesannya kok hanya melanjutkan saja program-program dari Pak Jokowi. Mungkin sedikit memodifikasi, tapi nggak ada yang otentik, nggak ada yang baru banget. Ini memang ide brilian dari Prabowo Subianto. Sebenarnya Itu pertanyaan dari publik, Bang. ya, sebenarnya hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu kalau mendengar pernyataan saudara Bahlil Lahaladia, mitranya Bang Deddy dan mitra saya di Komisi 6 DPR. Kalau mendengar pernyataan Bahlil berapa hari yang lalu teman? 2 hari yang lalu ya. Itu menyatakan bahwa hilirisasi itu yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu persis sama dengan program-program yang selalu dibicarakan oleh Pak Prabowo sejak dulu. Bagaimana Pak Prabowo ingin sumber daya alam kita tidak bocor. Harus dikelola oleh rakyat sendiri, oleh negara sendiri. Dan itu diwujudkan dengan hilirisasi. Itu programnya Pak Prabowo dan disupport oleh Pak Jokowi. Itulah butuhnya yang kemarin kita diskusi di sini, rekonsiliasi, persatuan sehingga kita bisa membangun Indonesia bersama-sama, Andro. Ini poin repetisi yang Bang Andri ulangi. Tapi seperti ini Bang, masyarakat di bawah Bang, kalau dengar hilirisasi industri itu, mereka berpikir Pak kami saja makan susah Pak. Hilirisasi itu opo atau Pak artinya? Nah itu Bang Andri. Jadi perlu juga menyederhanakan diksi tersebut agar mudah dicerna oleh masyarakat. Bahasa sederhananya dulu pernah disampaikan oleh Pak Prabowo. Memastikan sumber daya alam Indonesia tidak lari ke luar negeri. Kekayaan alam Indonesia tidak lari ke luar negeri. Kekayaan alam Indonesia dimiliki dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Bahasa kerennya hilirisasi itu, Hendro.
Semoga Hilirisasi. masyarakat mencerna Oke, dengan baik ya baiklah. Maria ya. Walaupun kemudian banyak publik Problem hilirisasi itu adalah kedatangan tenaga kerja asing. Ini menjadi PR. Makanya Pak Prabowo membentuk yang namanya Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing. Kita ingin memastikan bahwa ya prioritas adalah tenaga kerja asli dalam negeri. Karena bukan kita anti asing, tapi ini prioritas. Rakyat kita butuh pekerjaan dan sumber daya alam kita dipastikan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Karena soal tenaga kerja asing dari Pak Ganjar juga pernah rame itu Bang Deddy Ya. Sitorus ditanggapi Bang. Ya kalau dia memang profesional, memang mampu, sudah kita pekerjakan. Emang kalian bisa dalam hitungan hari besok mengganti kemampuan kompetensi dari sumber daya asing tersebut, Bang Deddy Sitorus? masuk juga nggak dalam misinya Ganjar Ya Mahfud? pertama saya mau bilang bahwa negara ini sudah punya aturan. Oke. Berapa orang tenaga kerja asing boleh masuk ke satu investasi. Itu sudah ada tanpa satgas-satgas pun di Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah diurus itu barang itu. Dan setahu saya selama ini Bang Andre ini paling kencang bilang tolak tenaga kerja asing dan sangat anti Cina ini. Tapi hari ini dia sangat bijaksana dan saya salut. Berarti ada perubahan betul-betul yang sangat fundamental. Jadi saya nggak mau mengomentari itu, tapi kira-kira gini, realitanya kan memang sumber daya manusia kita itu memerlukan begitu banyak kecakapan, begitu banyak pengetahuan, ya, keterampilan yang memang menjadi syarat bagi partisipasi di dalam investasi-investasi yang datang. Karena investasi yang datang sekarang ini tuh kan high tech. Tidak seperti dulu yang banyak kerja otot. Bahkan kebanyakan itu adalah declining industry yang datang ke kita, ya. Sekarang semua sudah serba otomatis, machinery. Jadi tentu diperlukan, ya. Karena teknologi itu baru terus. Nah, persoalan kita adalah bahwa pemerintah, pusat dan daerah kan belum berhasil menginline-kan antara perkembangan teknologi, perkembangan pekerjaan yang tersedia dengan kemampuan tenaga kerja kita untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Ambil contoh yang sederhana saja, bahasa. Itu kendala luar biasa. Ya. Kita tahu yang paling banyak mengucurkan dana investasi di Indonesia adalah China. China itu mengembangkan ilmu dan teknologi yang jauh lebih besar daripada semua negara lain di dunia saat ini. Mereka sudah melakukan lompatan kuantum. Dan orang Cina itu nggak pintar bahasa Inggris. Semua mereka sedikit sekali yang bisa bahasa Inggris, masih lebih banyak kita. Orang pesantren pun bisa bahasa Inggris, orang Cina enggak. Sehingga itulah kemudian menjadi kesulitan ketika mereka datang dengan investasi miliaran dolar untuk mengoperasikan teknologi itu yang manual booknya aja, ya SOP-nya saja tidak ada dalam bahasa Inggris, kita kelabakan. Jadi itu makanya Pak Ganjar pernah mengatakan kalau sekarang kalian siap nggak mengganti. Itu baru dari sisi bahasa, belum dari segi kecakapan, dari sisi pengetahuan, skill dan sebagainya. Oleh karena itulah Pak Ganjar menjadikan masalah manusia Indonesia yang unggul menjadi prioritas program. Kenapa? Pak Jokowi pada periode pertama itu sudah bicara tentang connectivity, infrastruktur dan sebagainya yang menjadi prasyarat bagi Indonesia maju. Karena tidak mungkin ada negara yang maju tanpa infrastruktur yang terkoneksi satu sama lain. Kalau biaya logistiknya masih sangat tinggi, kalau tidak efisien gitu ya. Nah, itu yang menjadi poin paling penting dari apa yang diperjuangkan dalam visi misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ya. Mempercepat, melakukan akselerasi ya pembangunan manusia itu. Dan sewaktu beliau menjadi gubernur, itu sudah dilakukan oleh beliau. Beliau membangun satu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, ya, yang isinya semua anak-anak orang miskin yang nggak mampu sekolah. Dan melingkan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Tengah, bahkan sampai ke Jepang. Jadi ini yang kita ingin eskalasi ke tingkat nasional. Dan itu mungkin Bang, dari daerah Jawa Tengah kemudian dibawa ke tingkat nasional dengan ratusan juta masyarakat Indonesia. Makanya ya jangan ratusan juta dong. Kan kita punya target angkatan kerja yang ingin kita hasilkan dalam 4 tahun ya efektif pemerintahan. Tahun kelima itu kan sekitar 12,5 juta. Ya. Jadi itu yang saya kira yang make sense untuk kita kejar. Why not? Ya.
Karena sebenarnya itu bisa dilakukan dengan tidak terlalu memboroskan anggaran pada sektor-sektor lain. Karena problemnya yang namanya APBN itu zero sum game. Ketika kita menaruh anggaran yang besar di pendidikan, otomatis mengurangi di sektor lain. APBN kita ini kan terbatas. Jadi tidak bisa dengan bilang, wah saya mau lakukan ini. APBN kita 3.500 triliun. Tadi 400 triliun Bang, minum susu Sepakat gratis kata tadi. Apa? Iya. Kata pihak Tinggal Prabowo hitung tadi saja. 400 triliun. Tinggal hitung aja berapa untuk anggaran pertahanan, berapa untuk anggaran pendidikan, berapa anggaran untuk belanja pemerintah, berapa anggaran untuk kesehatan. Apakah 400 triliun make sense? Menurut Mari Anda? sama-sama kita nilai. Menurut Anda make sense nggak? Rakyat silakan menilai. Kan itu matematika, Mbak. Menurut Bang Deddy Sitorus, Loh. masuk akal nggak Bang? Loh gini, saya kan tidak Realistis bisa, nggak ini? saya tidak bisa menilai keyakinannya mereka. Mungkin mereka punya cara-cara. Tetapi kalau kita berhitung secara matematika, nggak bisa kita Nggak dari bisa. hayal menghayal gitu loh. Nah, saya ingin menyampaikan juga bahwa paling penting dari visi Pak Ganjar Mahfud ini adalah filosofinya. Filosofinya yang pertama itu adalah Indonesia unggul. Kita tidak bisa sekedar maju berdaya saing. Tetapi kita harus one level above dari negara-negara yang lain. Kalau hanya sekedar maju itu ukurannya sederhana. Ya. Lalu yang kedua apa? Gerak cepat. Karena kita punya time bound. Itu tahun 2045. Kalau sampai 2045 kita gagal memaksimalkan bonus demografi yang kita punya, maka kita akan terperangkap seperti puluhan negara Amerika Latin dalam jebakan middle income trap. Nah, untuk mencapai Indonesia emas yang kita inginkan dengan gerak cepat itu, menciptakan lapangan pekerjaan 12 juta itu hanya mungkin dicapai dengan skenario pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Jadi kalau ada capres-cawapres mengusulkan di bawah itu, tidak akan pernah tercapai itu yang namanya Indonesia emas. Karena hitungannya matematis, bukan otak-atik gatuk. Karena setiap 1% pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada sekian juta lapangan pekerjaan. Jadi nggak ngarang-ngarang gitu loh. Jadi gerak cepat. Yang ketiga apa? Negara maritim. Kita terlalu fokus di darat. Padahal laut kita ini adalah sumber kekayaan yang luar biasa. Pak Jokowi sendiri kita harus akui belum berhasil memaksimalkan blue economy yang ada di laut. Untuk sumber pangan, ya. Untuk kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat gitu ya, itu belum. Dan yang ketiga adil dan lestari. Adil dalam hal distribusi kemakmuran rakyat, lestari itu juga adil. Adil terhadap generasi yang akan datang. Jangan sampai kita hanya merusak sekarang, mikirin hari ini, nanti anak cucu kita menderita. Yang sekarang rusak yang mana Bang? Bagian mana yang rusak yang patut disoroti dan harus dievaluasi Dalam total? hal pengelolaan sumber daya alam misalnya. Apakah benar kalau kita periksa, semua daerah yang kaya sumber daya alamnya adalah peta kemiskinan? Coba kita lihat. Sepanjang Pantura itu kaya emas dan gas. Kaya minyak bumi dan gas. Miskin nggak? Miskin. Lihat Kalimantan. Kaya dengan batu bara, hutan. Miskin nggak orang di sana? Miskin. Jadi sejauh ini pengelolaan sumber daya alam kita ini yang tidak pernah kita audit, yang tidak pernah kita manage, itu sebenarnya berdosa terhadap anak cucu kita kemudian, apalagi anak-anak milenial yang ada sekarang. Oke, itu dia tadi fokus-fokusnya. Bang Andre tanggapi dulu sedikit Bang. Tadi disampaikan bahwa nggak bisa ngayal-ngayal Bang dengan program-program Anda Bang. Ya memang kita tidak menghayal. Saya tadi mau menanggapi Bang Deddy, tapi saya ingin menghargai orang bicara tidak dipotong. Beda mungkin Sekarang dengan hak Anda, teman Bang. Bang Langsung Deddy, saja. Bang Adian kemarin yang orang lagi bicara dipotong. Untung Bang Deddy nggak seperti itu. Jadi begini, saya ingin menyampaikan catatan. Saya memang orang yang sangat kritis. Kalau lihat rekam jejak saya di Komisi 6, saya sangat kritis bagaimana ketidakadilan hilirisasi kemarin. Ya, saya yang kritis. Mulai dari HPM yang ditetapkan oleh pemerintah bersama di Kementerian SDM itu tidak dilaksanakan. Bagaimana pengusaha-pengusaha nikel itu yang punya smelter itu bisa beli ore kita secara murah. Itu saya teriak. Dan alhamdulillah teriakan saya ditampung dan menyebabkan HPM itu dilaksanakan. Katanya dulu anti tenaga kerja asing, sekarang Dan kok pro. bukan, saya kritik. Makanya saya bilang, kita membatasi, makanya Maria menyimak. Ya, Pak Prabowo
dan Mas Gibran, kita tidak anti tenaga kerja asing, tapi kita akan membatasi dan kita memprioritaskan bahwa lapangan pekerjaan itu harus untuk kepentingan warga negara Indonesia. Makanya kita bikin yang namanya Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing. Itu clear. Ya, itu bagian program kita untuk memastikan. Dan di situ tadi saya belum menjelaskan bahwa tentu kita harus meningkatkan kualitas SDM kita. Makanya yang disebutkan tadi bahwa kami akan merevitalisasi BLK-BLK yang ada dan menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM kita seperti yang disampaikan Bang Deddy. Bang Andre, dan sebentar, saya kasih contoh apa yang panjang, dilakukan oleh Bang. Pak Prabowo Subianto. Sebentar, masih segmen 1. apa yang dilakukan Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Beliau membuka program fakultas teknik, fakultas kedokteran untuk warga negara Indonesia, rakyat Indonesia yang punya kemampuan SDM itu dikuliahkan secara gratis di Universitas Pertahanan dengan nilai yang baik, dan itu diberikan beasiswa oleh Menteri Pertahanan, siapapun orangnya. Tidak ada kata belece, bahkan ada anak tukang bakso, anak tukang parkir, anak petani, anak buruh. Dalam rangka apa? Ingin memastikan terciptanya kualitas SDM unggul. Buktinya ada tuh, Bang. Sudah terjawab ya Bang Samir, Sempat sana kami saja. liput Terima Bang Andre kasih. soal itu. Tapi seperti ini, Bang. Bahkan sekolah di NTT pun Pak Prabowo membangun cabang Universitas Pertahanan. Bahkan di Sumatera Barat beliau akan membangun dalam waktu dekat ini segera akan groundbreaking adalah Sekolah Taruna Nusantara pertama di luar Jawa. Itu komitmen ingin meningkatkan kualitas SDM Indonesia. SDM unggul, baik. Terima kasih Bang Andre. Kami sudah Anggarannya terlebih dahulu Maria, sebenarnya anggarannya itu hitung-hitungannya Bang. Karena tadi angka 400 triliun dianggap melebihi APBN yang ada di tanah air. Sesaat lagi Bang Andre, kita menyentuh semua aspek, tapi paling tidak masyarakat harus mendengar dengan jelas mana janji yang realistis, mana yang bisa dibuktikan, mana yang hanya kata-kata belaka. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya, kita lanjutkan diskusi. Tadi ada yang masih belum terjawab. Saya langsung mau ke Bang Maman dulu, Bang. Belum terjawab, Bang, mengenai 400T tadi. Dari mana hitung-hitungannya? Mungkin tidak menjadi prioritas. Gini Mbak, saya sebelum masuk ke 400 triliun menjawabnya, saya mau bilang begini dulu. Gambaran besarnya itu dibutuhkan rekonsiliasi secara menyeluruh. Kalau kita mau membawa negara atau pemerintah ini menjadi lebih baik. Ini dalam hal apa rekonsiliasi? Saya mau bicara dulu, jadi dalam konteks besarnya ini perlu rekonsiliasi secara utuh. Nah, maka dari itu, di dalam Koalisi Indonesia Maju, dengan hadirnya Demokrat, terus Pak Jokowi melalui simbolnya Gibran, dan sekarang ada Pak Prabowo, itu syarat awal untuk merealisasikan Indonesia lebih baik lagi, itu kita sudah pegang. Artinya terbangun rekonsiliasi secara utuh. Jokowi dengan simbolnya Gibran tadi tegas ya? Itu satu. Nah, lalu yang kedua, saya mau sampaikan begini. Narasi yang dibangun oleh semua pihak, maka dalam konteks ini terbaik narasi besarnya, saya relatif sama dengan teman-teman yang ada di Mas Ganjar. Kenapa saya bilang seperti itu? Narasi perubahan itu narasi yang memang tidak kontekstual. Kenapa? Kita sudah bangun kita sudah bangun gedung 10 lantai. Terus kita mau naikkan lagi gedung itu menjadi 15 lantai. Kalau diksinya adalah perubahan, berarti kita turun lagi ke bawah. Makanya narasi yang paling tepat itu adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Nah, yang lagi kita lakukan bahwa kita setuju bahwa dalam pemerintahan Pak Jokowi tidak sepenuhnya sempurna. Ada yang sudah baik, ada yang memang masih belum baik. Yang belum baik ini kita sempurnakan. Spirit dan semangat Koalisi Indonesia Maju itu di situ. Itu dulu saya mau sampaikan biar kita sama di frame-nya. Konkretnya yang mana? Lalu yang ketiga, saya masuk begini. Banyak semuanya hari ini orang bicara mengenai kita mau begini, kita mau begini, kita mau begini. Artinya semua bicara tentang spending uang. Siapapun hari ini, jangankan kita suruh anak-anak SMP, anak SD juga kalau cuma cerita tentang spending uang pasti bisa. Tetapi satu hal saya mau bilang, pertanyaannya bagaimana kita mau gathering money?
Bagaimana kita mau gathering uang buat negara ini? Bagaimana kita mau cari uang buat bangsa ini, buat negara untuk membiayai tadi itu? Nah, saya masuk yang tadi ada angka 400 triliun. Saya mau bilang begini, ini ternyata pas setelah saya buka sama dengan yang disampaikan oleh visi misi yang ada di kelompoknya Mas Anies. Kita butuh satu pemisahan ke depan. Apa pemisahan itu? Kementerian Keuangan hari ini terfokus pada dua hal, bicara tentang spending, bicara tentang penerimaan. Padahal penerimaan dan pengeluaran itu dua hal yang berbeda. Dari pendekatannya saja, kalau pengeluaran ya kita bicara tentang spending, tapi kalau bicara penerimaan itu dua hal yang berbeda dengan pengeluaran. Maka dari itu perlu dibuat sebuah lembaga atau badan tambahan yang nanti dia khusus mengurusi tentang penerimaan negara. Dalam hal ini, kalau di Dirjen Keuangan itu ada Dirjen Pajak, Dirjen Penerimaan Negara bukan pajak, macam-macam. Itu yang kita pisahkan. Agar apa? Negara ini ada satu institusi yang khusus bicara tentang penerimaan negara. Yang sampai hari ini kita nggak pernah berbicara tentang spesifikasi institusi yang khusus bicara tentang penerimaan negara. Karena konteks penerimaan negara itu ada dua. Penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara dari bukan pajak. Kalau penerimaan negara dari bukan pajak, dari pajak, kita juga harus melihat masyarakat juga harus diberikan penyampaian. Jangan sampai kesannya hari ini misalnya, ini kan banyak orang bicara naikkan pajak segala macam. Kalau kita naikkan pajak itu terjadi kontraksi. Nah, itu yang tadi kita bilang bahwa diperlukannya satu institusi badan penerimaan negara khusus yang hanya mengurusi mengenai penerimaan negara. Karena opportunity-nya masih besar, bukan dari sektor peningkatan pajak saja, tapi dari sektor penerimaan negara bukan pajak. Sebagai contoh, di sektor kami Mbak, kebetulan ini Mas Andromeda Mbak, saya ini komisi 7, komisi yang relatif kita agak gagah. Karena kalau komisinya Mas Andri dengan komisinya Mas Dedi dan komisinya Kang Maman, itu komisi spending uang. Kalau komisi saya ini komisi 7 sama komisi 11, ini komisi yang berpikir setiap hari, setiap saat bagaimana caranya gathering uang buat negara. Nah sekarang saya bicara tentang konteks penerimaan negara bukan pajak. Dalam sektor pertambangan kita, ini tadi dibilang hilirisasi. Kalau saya, kebetulan saya juga dilibatkan, selain tadi jubir, saya juga dilibatkan dalam tim-tim diskusi tim pakar. Saya tambahkan lagi, hilirisasi itu harus ada diversifikasi. Diversifikasi hilirisasi yang selama ini orang lihat hanya dalam sektor pertambangan dan sektor non-migas dan non-migas. Diversifikasi hilirisasi harus ada di luar di semua sektor. Sektor pertanian, sektor agrobisnis, produk segala macam itu sudah mulai harus didorong kepada fase 2 dan fase 3. Agar apa? Prinsipnya kan sebetulnya satu aja. Prinsip dasar dari definisi dari hilirisasi itu kan adalah peningkatan nilai produk dari setiap produk yang kita miliki. Misalnya saya punya buah, ya buah jeruk, gimana caranya buah jeruk itu kita turunin. Bukan cuman kita jual jeruknya, kita jual berupa produk turunan, sirup-sirup jeruk segala macam. Itu masuk dalam konteks hilirisasi. Nah, perubahan mindset ini dibutuhkan satu institusi yang fokus untuk bisa memberikan pemahaman kepada publik dan seluruh institusi pemerintah untuk bicara tentang ini loh pendekatan penerimaan negara dengan pendekatan pengeluaran itu dua hal berbeda. Maka dari itu harus dipisahkan institusinya. Ada badan khusus. Tapi seperti ini Kang Maman. Tadi Kang Maman menyoroti bahwa kami ini akan melakukan program yang berkelanjutan. Kalau Bang Maman, Kang Maman yang sebelahnya. Nah ini Kang Maman sekarang gilirannya. Kalau untuk istilah narasi perubahan itu udah gak masuk akal deh. Sekarang orang ini sudah berlanjut, sudah bangunan lantai 10 kok mau dihancurin lagi mulai dari nol. Kang Maman ditanggapi Kang. Tidak kontekstual katanya tadi. Kontekstual katanya Kang. Iya, yang pertama saya mengapresiasi ya TV One. Hampir tiap hari seluruh programnya mengelaborasi ide-ide, gagasan, visi misi dari capres-cawapres ini. Kami mengapresiasi sekali. Nah yang kedua, visi misi yang ini oleh Koalisi Perubahan Anies Muhaimin ini itu tentu diambil dari Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45. Poinnya kan cuma 3, melindungi segenap bangsa, memajukan secara umum, dan mencerdaskan kehidupan manusia. Nah misalnya poin tenaga kerja yang tadi dibicarakan baik oleh Bang Andre atau Bang Dedi tadi,
Itu ada di poin kedua, kita mengentaskan kemiskinan dengan cara memperluas lapangan cara berusaha, lapangan kerja, termasuk juga memperjuangkan upah yang berkeadilan dan lain sebagainya. Nah, termasuk apa yang dibilang oleh Bang Maman tadi, kita setuju bahwa kita sudah punya perangkat sistem bagaimana cara penerimaan pajak seperti itu. Tapi pertanyaan besarnya adalah kenapa masih ada orang yang menggunakan kesempatan untuk korupsi? Penerimaan pajak itu bocor di mana-mana karena SDM-nya. Inilah kata kunci dari perubahan. Sehingga di poin kelima kita menyatakan bahwa yang terpenting dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah bagaimana kita membangun manusia Indonesia yang cerdas, yang sehat, yang kreatif, yang berbudaya dan beretika. Karena percuma seluruh sistem, seluruh strategi kita dalam membangun bangsa ini, tetapi ternyata manusianya kropos. Muncullah bagaimana institusi kepolisian muncul Freddy Sambo. Itu mungkin dilakukan realistis dalam waktu 5 tahun? Mungkin. Karena salah satu yang membuat bangsa ini besar, karena kita memiliki manusia-manusia hebat, yang punya narasi-narasi hebat dan integrasi yang hebat. Bagaimana misalnya kita memiliki Soekarno, kita memiliki Agus Salim, yang ketika dia menjadi jabatan jadi seorang menteri, rumahnya pun bocor, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terpenting. Jadi kalau Anies Mohaimin ini menyatakan perlunya perubahan, kita ingin katakan bahwa di zaman Presiden Jokowi ini kita mengalami kemajuan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, tetapi para koruptor masih berkeliaran. Orang-orang yang masih menengguk aspal, memakan semen, mengambil bansos, mengambil hak orang miskin, itu masih banyak. Sehingga kalimat perubahan adalah kalimat bagaimana seluruh yang diperjuangkan dengan sistem yang kita bangun, termasuk Bang Deddy tadi bagus bahwa kita pun menghadapi globalisasi di mana mesin akan betul-betul menguasai kita, dan di belakang mesin itu harus ada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berbudaya, orang-orang yang beretika. Kata kunci perubahan itu. Kang Maman, sebelum kita masuk ke hal yang general, kita soroti soal tenaga kerja asing. Iya. Yang tadi garis bawahi ada dulu. yang selektif. Iya. Kalau sikap kelompok perubahan, koalisi perubahan, TKA diusir atau tetap ditampung? Sederhananya dulu, di koalisi perubahan itu ada PKB, di mana Gus Mohaimin jadi wakil presidennya, dia mantan Menteri Tenaga Kerja, diganti oleh Hanif Dahiri dari PKB, sekarang Ida Fauzia dari PKB. Maka tenaga kerjaan ini menjadi fokus di kami, termasuk mempersiapkan lapangan pekerjaan dengan cara masuk ke pesantren-pesantren, membuat BLK yang membuat kata kunci terpenting adalah skill, vokasi dan lain sebagainya. Sehingga saya mengutip kata-kata Bang Deddy tadi menarik. Sekarang kita tidak perlu khawatir ada tenaga asing masuk dan sebagainya. Kalau tenaga kerja kita punya kemampuan sumber daya manusia yang kuat dan hebat, maka tidak perlu Indonesia mendatangkan tenaga asing. Selama kitanya belum bisa belajar, belum bisa memiliki keahlian, ketidakmampuan kita termasuk berbahasa kata Bang Deddy tadi, termasuk kita bagaimana memahami kultur, pasar dan sebagainya, ya jangan disalahkan kalau penjajah itu masuk ke kita karena kelemahan kita. Artinya tidak perlu tenaga kerja asing ya? Sekali lagi, keperluan atau tidak itu tergantung. Perlu catatan juga bahwa sebenarnya investor asing itu dengan membawa tenaga kerja dari luar itu kos mereka bertambah berlipat-lipat loh. Itu dia. Jadi kalau sebenarnya kita sanggup, mereka pasti akan lebih senang. Ya, karena ambil contoh, kalau ada pekerja luar itu gajinya pasti berlipat-lipat dari kita. Fasilitasnya harus disediakan sedemikian rupa. Jadi kalau memang kita sudah sanggup mengambil, saya percaya bahwa mereka tidak akan membawa orang dari luar. Karena kosnya sangat tinggi. Tapi ada pertanyaan saya sederhana, Kang Maman. Saya Bang Maman, ini Kang Maman. Jadi biar Panggil nama enak sendiri ya? diferensiasinya. Jadi kalau tadi kita bicara tenaga kerja, apa yang disampaikan oleh Kang Maman dan teman-teman justru akan menjadi ilusi. Karena 15 tahun Kementerian Tenaga Kerja kan dipegang oleh PKB. Artinya berarti menjadi sebuah ilusi yang disampaikan oleh teman-teman. Karena selama 15 tahun kan teman-teman yang ada di situ yang memang menjadi dirijennya di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, poinnya saya mau bilang begini. Mohon maaf ya, saya bukan tipologi politisi yang selalu ingin
menjual citra manis. Mohon maaf ke siapa nih Bang? Enggak, ini saya secara pribadi, saya mau bilang begini, kita nggak bisa melepas aspek tenaga kerja asing ini. Udahlah, jangan karena gara-gara kita mau ngambil simpati masyarakat. Ini adik-adik kita mahasiswa di depan juga tahu kok mana yang orang bicara berdasarkan realitas fakta kok. Nggak akan mungkin dengan sistem sekarang kita harus mengesampingkan tenaga kerja asing itu. Sederhana loh, saya mau bilang kayak begini. Kalau sama sekali nol tidak mungkin, Mas. Tapi kita belajar misalnya di Caltex dulu. Nih. Bagaimana penurunan tenaga kerja. Ini yang saya mau terus bilang, saya mau terjadi. sampaikan begini. Contoh di sektor migas. Saya selalu bilang dari dulu, kita nggak usah bicara tentang bagaimana mengesampingkan tenaga kerja asing, bagaimana memprioritaskan tenaga kerja lokal kita. Yang terpenting hari ini adalah apa? Negara harus konsisten menerapkan cross culture system. Cross culture system itulah yang akan menyelamatkan dan menjadi mediator titik tengah kompromi antara kepentingan investasi dan kepentingan dalam negeri kita. Apa yang sudah diterapkan di oil and gas industry. Kebetulan saya pelaku migas. Dan ini narasi pertengkaran antara kelompok asing, tenaga kerja asing dengan kita pekerja lokal itu sudah terjadi di 15 tahun yang lalu. Tapi di sektor migas konsisten mengimplementasikannya bahwa cross culture system itulah yang harus diterapkan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk hari ini kita teriak menggeser tenaga kerja asing, di mana di situ ada kepentingan investor yang dia juga butuh meletakkan orang-orang kepercayaan dia yang dari luar sana. Tapi di sisi lain, kita juga berkepentingan untuk membawa tenaga kerja lokal kita untuk bisa bersaing. Poinnya apa? Cross culture system. Keberadaan pemerintah, kementerian Boleh nggak saya terkait, respon tadi? kementerian teknis harus hadir di situ untuk konsisten menerapkan cross culture system dengan ditambahkan lagi menerapkan beberapa Sudah kami tangkap, kebijakan-kebijakan Bang Maman. policy Ini- dan peraturan-peraturan. Saya Ini boleh- harus dijawab juga dari kubu Ganjar ya, Mahfud saya dan juga mau merespon yang Amin. te- Tapi ya. usai jeda ya Bang, kita Oh, tahan iya, dulu iya. biar lebih lengkap. Saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Dua lempar itu ya. Bapak-bapak tadi berbicara sangat ideal. Kalau di sektor migas itu bisa membedakan yang mana porsi untuk tenaga kerja asing, yang mana tenaga kerja lokal. Saya ngerinya kalau lu kuli Bang, kuli bangunan, halal. Buru-buru Pak, Ini yang itu mau kan saya tanggapi. dipermasalahkan, Bang. Sebelum Weh, Bang tadi Deddy kesepakatan gua dulu nih. Ya, Ayo, aman, Bang. Nanti giliran Ya terserah, Bang Deddy habis duluan tangan. atau saya? Bang Deddy udah Oke, ngegas Bang duluan Deddy. soalnya. Saya kalau mau senior Ya, gua saya dulu. mau kalah. Oke, Bang Ayo Deddy, udah, silakan. terserah senior dulu. Malah. Nih gini, Oke, kita Bang harus Deddy hati-hati soal apa namanya isu kesehatan ini. Negara-negara, enggak tadi yang 400 triliun kan? Oh, balik situ lagi. Ya, kenapa? Ya ini sangat penting. Tidak ada negara yang berhasil dengan baik kalau pengelolaan sistem kesehatannya seperti kita ini. Hanya ada beberapa negara yang berhasil dengan apa namanya national healthcare systemnya, ya. Dan kita harus belajar. Kekacauan yang ada sekarang ini karena memang kita tidak dari hulu ke hilir, ya. Dan tidak ada begini. Negara yang berhasil itu biasanya melakukan pajak yang tinggi pada masyarakatnya, seperti negara-negara Skandinavia. Nah, sementara kita masyarakat ini memang belum terbiasa membayar secara bulanan. Partisipasi Pemda juga sangat rendah, luar biasa rendahnya. Nah, kita melihat kalau dari angka yang ada sekarang, defisit kita itu dipatok 496 triliun. Lalu Bung Andre mengusulkan nanti 400 triliun tambahan ya untuk healthcare-nya, untuk Tadi masuk kesehatan. akal, Bang, KIS. kata Bang Loh, Maman. enggak, ini Nggak kan kita ngayal, bicara nggak data ngayal. bahwa Bang Maman defisit nggak ngayal. APBN 2024 dipatok sebesar 490,6. Sehingga defisit anggaran kita hanya 2,89%. Kalau mau ditambah 400 triliun lagi di luar yang sudah dialokasikan, defisit kita melebihi 3%. Itu sangat berbahaya. Ya. Jadi ini kita penting untuk Bang hati-hati Deddy, kalau tapi menurut saya. sebentar Bang, kami cukup terganggu ketika Bang Deddy mengatakan kekacauan yang ada sekarang. Yang jadi presiden kan dari kader PDI Perjuangan Bang, 10 tahun lamanya Bang. Kok Anda menuding kekacauan yang ada sekarang? Nah, dia kader PDI Perjuangan, tapi kan dia milik semua partai, milik parlemen. Jadi nggak bisa dong Anda lempar kesalahannya hanya pada kami. Karena kami hanya salah satu pihak dari sekian banyak partai pengusung pemerintah gitu loh. Kan nggak semua kebijakan Pak Jokowi juga Jadi bukan dikonsultasikan bermaksud ke kita. mengkritisi Presiden Nggak, jangan Jokowi, nggak ada, ditarik-tarik Bang, ya? jadi soal Nggak ada yang sentimen sangat ke sana, Bang, ya? Jangan ditarik-tarik ini menjadi soal yang sangat personal. Tidak, Lanjut, ini Bang. urusan bangsa dan negara, ya. Lalu yang kedua, Badan Penerimaan Negara. Di tim transisi 2014 sudah kami usulkan itu. Sudah sangat kami usulkan. Kami ambil contoh bagaimana di Surabaya, Jawa Timur bisa meningkatkan rasio pajaknya dengan mengkonekkan sistem di Surabaya dengan di Medan. Tapi dengan segala hal ya kemudian itu tidak terjadi.
termasuk Badan Pengelola Sengketa Agraria misalnya. Kenapa tidak? Yang terjadi adalah bahwa kenapa dulu kita memerlukan Badan Penerimaan Negara itu, ya, memang karena kita kekurangan sumber daya manusia yang handal. Yang kedua, sistem belum terlalu baik, belum connected kemana-mana. Kalau sekarang sudah connected, makanya kalau kita melihat angka-angka yang ada saat ini, penerimaan pajak kita itu setelah pandemi malah melebihi sebelum pandemi. Sewaktu sebelum pandemi pendapatan pajak kita itu hanya di 74 triliun. Setelah pandemi 2020 tahun 2022 itu mencapai 477,8 triliun. Signifikan. Jadi bukan itu persoalannya kalau menurut saya. Persoalan kita adalah bagaimana manusia-manusia pajak ini emang benar-benar ya bekerja dengan baik. Artinya Dan program para KIS tadi pejabat- tetap nggak masuk akal. Kenapa? Program KIS tadi tetap nggak masuk akal. Menurut saya harus dihitung ulang. Oke. Karena dia mendobelkan defisit anggaran menjadi 800 triliun lebih. Itu melewati 3% defisit anggaran yang bisa diterima dalam pengelolaan fiskal yang sehat gitu. Dan saya juga mau perbaiki satu tadi, target kita itu 17 lapangan pekerjaan bukan 12,7. Nah, oleh karena itu kalau memang kita mau anak-anak muda ini tahun 2045 bisa mencapai GDP-nya sampai 34.000 US dollar yang sekarang kurang dari 5.000, maka tidak harus memacu pertumbuhan sampai 7. Di bawah itu tidak akan pernah tercapai yang namanya Indonesia Emas. Saya kira itu. Baik, kami tangkap Bang Dodi Sebelum poin. dijawab, Kita Bang. ke Mas Angga dan Bang Yusuf dulu, Bang Andre ditahan dulu sama Kang Maman. Kita ke Mas Angga terlebih dahulu, yang mana yang paling realistis yang akan diwujudkan Anies Baswedan yang berbeda sama sekali dengan pemerintahan sekarang, Mas Angga. Iya, terima kasih Bang Andro. Sebenarnya kalau bicara Anies Baswedan sendiri ya, di Jakarta itu Anies Baswedan itu punya 23 janji kerja. Yang mana setelah 5 tahun semuanya dikerjakan. Jadi bicara tentang apakah janjinya realistis atau tidak, Anies Baswedan adalah salah satu-satunya orang mungkin yang punya rekam jejak jelas gitu ya. Mau dicek janji kerjanya masih ada di jakartamajubersama.com kalau misalnya mau dicek gitu ya. Dan sebenarnya kan kita beruntung sebenarnya. Tiga paslon ini adalah orang-orang yang punya rekam jejak. Pak Anies di gubernur, Pak Ganjar di gubernur, Pak Prabowo jadi menteri gitu ya. Tinggal di compare aja, masyarakat tinggal di compare tuh. Mana sih yang dulu janji terus direalisasikan gitu. Pak Anies dulu janji, ada 23 janjinya, 23-nya dikerjakan dengan baik. Nah, sehingga apa yang dilakukan sekarang juga punya potensi hal yang sama. Karena kan past behavior predicts future behavior gitu. Apa yang dilakukan dulu itu memprediksi apa yang akan dikerjakan di masa depan gitu. Jadi ketika bicara apakah janji-janjinya realistis, ya tentu realistis. Karena penyusunan janjinya dilakukan dengan evidence base. Dan tadi misalnya saya menanggapi Bang Andre gitu ya. Jakarta udah melakukan yang tadi Bang Andre sampaikan. Namanya pemberian makanan tambahan anak sekolah. Diberikan ke anak-anak sekolah setiap pagi, selama 2018 sampai 2022, hanya berhenti waktu COVID karena anak-anak kan sekolahnya di rumah. Waktu COVID, jadi sehingga nggak dikerjakan, tapi Anies sudah melakukan itu di Jakarta. Sehingga ketika misalnya itu mau di scale up ke tingkat nasional, tentunya sudah ada formulanya, tinggal nanti ditambahkan kira-kira gitu. Lalu tadi nanggapin Bang Maman sedikit kaitan sama perubahan. Perubahan yang dimaksud oleh Anies Baswedan tidak seperti yang sesederhana yang dibilang Bang Maman tadi gitu ya. Ini udah bangunan 10 lantai, terus kita turunin lagi padahal harus dilanjutkan jadi 15 lantai gitu. Itu sebenarnya penjelasan yang sangat sederhana dan menyesatkan kaitan sama perubahan. Karena di dokumen visi misinya yang dibuat oleh Pak Anies dan Muhaimin. Sebentar Mas, ini nyekrolnya cepat banget Mas Angga nih. Iya nih, karena Saking banyak ini. ada 148 halaman soalnya. Nah, perubahan yang dimaksud itu adalah misalnya mengubah paradigma masalah masyarakat jadi masalah pemerintahan jadi masalah masyarakat, kira-kira gitu. Terus Yang konkret Mas, yang harus diubah yang sekarang dilakukan oleh kebijakan Presiden Jokowi yang mana Mas Angga? nah, yang paling penting itu ada aspek keadilan sosial. Seperti yang udah sering diulang-ulang Pak Anies di hampir semua forum, itu adalah keadilan sosial. Jadi tadi bicara pertumbuhan ekonomi, kalau kita sering lihat enclave, misalnya di Halmahera, pertumbuhan ekonominya memang tinggi, tapi miskin kok. Karena yang dikejar adalah pertumbuhannya, bukan pertumbuhan dan pemerataan, kira-kira gitu. Nah, itu yang akan dikejar. Bahwa ketika bicara kemajuan ekonomi, itu nggak bicara tentang pertumbuhan saja, nggak cuma mengejar 7%, 6%, 7%,
Tapi gimana 6% dan 7% itu dirasakan oleh semua orang? Karena headline terbaru yang kami baca itu IKN kabarnya akan dievaluasi oleh tim dari Koalisi Perubahan. Tidak akan dilanjutkan. Benar nggak itu? Sebenarnya nggak ada yang bilang begitu, tapi nggak ada di visi misi kira-kira gitu sih. Oke. Berarti masih dirembukan. Belum ada keputusan. Yang Jadi evaluasinya ini dalam arti apa ini maksudnya nih? ya kan sebenarnya kalau bicara IKN sendiri kan undang-undangnya udah ada. Tinggal kan nanti evaluasinya adalah apakah proses pembangunannya itu berkeadilan apa enggak? Apakah proses pembangunannya misalnya memberikan manfaat untuk masyarakat Kalimantan secara langsung apa enggak? Karena seperti yang kita tahu sekarang gitu ya, spekulan tanah udah banyak banget tuh di sana gitu kira-kira. Karena ngerasain ini akan ada kemajuan sehingga itu yang perlu kita tinjau ulang gitu kira-kira. Tapi apakah lanjut atau enggak biarkan nanti capres-cawapres yang Dan itu mengumumkan. tidak menjadi prioritas di visi misi ya? Yang pasti di visi misi kita nggak bicara tentang itu, kita bicara tentang keadilan, pembangunan manusia lewat 8 jalan perubahan, 28 simpul kemajuan dan lain-lain gitu kira-kira. Bang Yusuf. Iya, saya mau cerita sedikit soal pengalaman Chili ya, karena di Chili ini kan presidennya sekarang kan anak muda, Gabriel Boric. Ini yang selalu di copy paste bahwa kenapa nggak seperti Chili. Tapi saya mau cerita Chili. Chili ini adalah satu perkembangan yang menarik. Ini adalah negara Amerika Latin yang kira-kira dari tahun 85 sampai 2000 sekarang itu adalah negara yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya di Amerika Latin. Kemudian penurunan angka kemiskinan yang signifikan dari 53% ke 2021 itu tinggal 6%. Tapi ada pemberontakan rakyat terjadi di sana. Pada 2019 hanya karena kenaikan biaya transportasi 4% saja, ada 1 juta lebih orang berdemonstrasi. Apa yang saya mau bilang di sini adalah ada soal keadilan. Ya, hati-hati sekali. Bicara pertumbuhan ekonomi tanpa bicara soal pemerataan itu nonsen. Itu hanya akan menciptakan gap karena di Amerika Latin 25% ekonominya itu dikuasai oleh 1% populasi penduduk Indonesia. Coba kita lihat data kita, ya, apakah mirip seperti itu? Jadi hati-hati. Karena Martin Luther King bilang bahwa di mana terjadi ketidakadilan di mana saja, maka itu akan berdampak pada keadilan di mana-mana. Jadi isu keadilan ini penting, ya. Ekonomi tumbuh sekarang memang Pak Jokowi kalau kita lihat angka kalau lihat kemiskinannya tinggal 1 digit, 9,36%. Apalagi kemiskinan ekstrimnya tinggal 1,12%. Kita di Ganjar ya menargetkan kalau insya Allah 2024 pada 14 Februari dikasih kewenangan untuk memimpin Republik ini, kita akan buat kemiskinan ekstrim menjadi 0 dan kemiskinan tinggal 2,5%. Ya, itu menjadi penting. Nah, kemudian yang menjadi catatan kita, ini soal kemiskinan ini kan penting sekali karena kalau tidak diatasi soal kemiskinan maka ini akan berembed pada legitimasi pemerintahan. Di Ganjar itu yang paling konkret adalah pertama soal isu kesehatan. Kita akan bangun 1 desa, 1 puskesmas, 1 dokter, ya, dan pustu ya. Jadi itu untuk juga menaikkan rasio dokter tidak terhadap penduduk. Karena kan WHO targetnya itu yang normal itu adalah 1 dokter melayani 1000 penduduk. Kalau kita sekarang 1000 penduduk dilayani oleh 0,73 dokter. Kemudian soal pengentasan kemiskinan di keluarga miskin. Kan kemiskinan kalau kita lihat secara struktural bahwa kemiskinan ini kan penyebabnya adalah soal di mana masyarakat kita tidak dapat akses pendidikan yang cukup. Makanya menurut kita bahwa untuk menyelesaikan kemiskinan secara struktural, pendidikan harus dibenahi serius. Karena orang yang miskin itu pasti skillnya dia tidak punya skill. Dia nggak menguasai ilmu pengetahuan, dia nggak punya skill, dia lemah dalam segala akses pengetahuan. Makanya kemudian dalam keluarga miskin di program Ganjar Mahfud itu harus melahirkan 1 sarjana di keluarga miskin. Dengan demikian kita berharap 1 orang sarjana itu akan mencoba menghidupi di semua penghuni rumah di keluarganya itu sehingga garis kemiskinan menjadi terputus. Saya kira itu tambahan. Bang. Saya boleh tambahin? Ya. Ini. Saya harus merespon ini karena ini masuk subjektivitas saya sebagai orang Kalimantan. Dari tadi narasi yang diangkat adalah narasi keadilan, narasi pemerataan pembangunan.
salah satu bentuk implementasi percepatan pembangunan ibu kota negara itu karena pemerintah hari ini dan kita semua melihat ada sebuah keinginan besar kita untuk mendorong pemerataan pembangunan dan distribusi keadilan di wilayah Kalimantan. Kalau tadi misalnya teman-teman melihat ini dalam konteks skala prioritas kesekian, berarti pertanyaan saya paling sederhana, di mana implementasi keadilan di mata kalian? Pada saat di wilayah Kalimantan membutuhkan terjadinya percepatan pembangunan. Harapan kita adalah salah satu bentuk konkret dari implementasi ibu kota negara adalah pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan. Oke. Jadi ini yang tadi saya selalu bilang bahwa jangan kita mudah mengatakan sebuah janji, tapi sebetulnya janji-janji yang kalian sampaikan itu ternyata kontradiktif dengan kebutuhan real masyarakat. Kita hari ini teriak, kita hari ini Konkretnya bicara, saja langsung bagaimana, Bang? kita hari ini bicara tentang keadilan, kita teriak tentang pemerataan pembangunan, tapi pada saat dipertanyakan tentang komitmen keseriusan kita terhadap pembangunan ibu kota negara yang dimana itu secara tidak langsung pasti akan memberikan implikasi terhadap pembangunan masyarakat Kalimantan, teman-teman menomor 2 kan dan menomor 3 kan. Ini yang tadi saya bilang, bahwa kontradiktif. Harus langsung dijawab kalau gitu, Kalimantan Bang. Utara mempersoalkan. Harus langsung jawab, Bang. Tapi memang kita harus jujur juga gini. Bahwasanya Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu adalah bukti keseriusan kita membangun sebuah proyek peradaban. Bagaimana melahirkan Indonesia yang tidak hanya menjadi milik sesuatu kelompok saja, ya, tetapi bagaimana dia menjadi milik semua rakyat Indonesia. Cuma memang kita juga tidak bisa menutup mata, ya, bahwa proyek peradaban yang penting ini juga harus dikelola dengan sangat transparan, dikelola dengan efisien, dikelola dengan efektif. Dan jangan pernah ada yang membayangkan membangun ibu kota itu urusannya 10-15 tahun. Itu urusannya bisa 25 sampai 40 tahun. Jangka panjang, Bang. It's not project based. Itu civilization Ya. objektif gitu loh. Itu Artinya- penting banget. Artinya ini gitu loh. tentang political will. Yes. Jadi Silakan, maksud saya silakan. begini, kita sama, artinya yang kita butuhkan itu bukan permasalahan implementasi, tapi political will siapapun yang ada di depan. Karena kita setuju bahwa ini bicara tentang proyek jangka panjang. Yang kedua, kalau ada implikasi terhadap spekulan tanah, itu kan implikasi-implikasi. Dimanapun Masa hanya juga karena seperti semua itu. masih begitu. Biar Itu jawab aja, dulu. terima kasih. Jadi ini yang mungkin Bang Maman juga bisa ngecek visi misi kita gitu ya. Dibilang, wah kalau tidak mencantumkan IKN kayaknya nggak pro Kalimantan gitu. Di visi misi Amin itu ada yang namanya 8 sayap kemajuan, di mana ada program yang targetednya based on pulau, di mana ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, pesisir dan lain-lain. Saya bacain sedikit yang Kalimantan, di mana Kalimantan, Amin memandang Kalimantan sebagai tonggak ekonomi hijau beranda Indonesia yang maju dan asri gitu. Sehingga kalau misalnya dibilang, oh nggak nyebutin IKN itu sama dengan tidak memprioritaskan Kalimantan. Nah, memangnya pembangunan hanya dengan IKN? Kan masih banyak hal. Seperti tadi Bang Deddy bilang bahwa iya pembangunannya harus dibuat secara transparan, berkeadilan dan lain-lainnya. Itu kan bukan berarti IKN-nya dihentikan, lalu bangunan diruntuhkan lagi segala macam. Enggak, tapi prosesnya dibikin lebih baik. Nah, Amin menilai bahwa yang terjadi di Kalimantan, sebentar Bang. Mas Anies, bentar, supaya clear kita nggak usah muter-muter, ngabisin waktu. Mas Anies kalau menang jadi presiden, IKN dilanjutkan atau tidak? Nah. Karena pertanyaan itu pernah dilontarkan di acara Apexi di Makassar, Mas Anies nggak bisa jawab. Betul. Oke. Biarkan, Nah, makanya, biarkan iya, jawabannya nanti sederhana. jawaban Iya itu dan tidak, itu gitu. dijawab sama CP dan CWP pada waktunya. Dan Kalau saya- ngomongin dan saya sekarang kira kan juga nggak mungkin bisa diomongin Saya sekarang juga dong. kira harus bertanya begini, karena membuat perencanaan pembangunan itu sudah ada rumusnya, Mbak. Ya, APBN itu terdiri dari buku 1, buku 2. Sepanjang yang namanya kewilayahan itu ada di buku 2, apa yang Anda omongkan itu tidak akan pernah tercapai, Bos. Karena pada akhirnya dia akan mengalah pada populasi. Tetapi ada yang paling penting nih, tadi Anda mengatakan nih yang mungkin semua perlu mendengar, bahwa dari 19 janji Pak Anies semua sudah dipenuhi ya. 23 janji Di DKI Baik. Jakarta tadi ya. di DKI Jakarta. Jakarta, iya Jakarta. Betul. Nah, Ini kalau nanti saya akan buka nih bisa jawab dari nih. media massa. Siap. Ada 18 janjinya yang nggak jelas nih. Contoh. Misalnya memperluas manfaat KJS dan KJS Plus dan menambah manfaat guru ngaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah dan seterusnya. Janji ini katanya tidak terrealisasi hingga akhir. Sebentar, Oke. ini 18. Membuka sebanyak 200.000 peluang usahawan baru melalui program OKOC selama 5 tahun, faktanya cuma 6.000.
mengurangi angka pengangguran DKI Jakarta melalui pendidikan kejuruan dan sebagainya. Faktanya tahun 2012 sampai 2017 7,51%. Ya, sedangkan rata-rata di tahun 2018 sampai 2021 itu 7,97%. Lalu janji tentang menghentikan reklamasi Teluk Jakarta tetap kejadian. Yang kelima, membangun pemerintahan yang transparan dengan konsep smart city. Lah, semua yang dibangun Pak Ahok supaya rakyat bisa bertemu langsung, mengadu langsung, hilang. Ada lagi nih, menghentikan proyek penyelewengan dalam lingkup birokrasi. Ini banyak banget nih, misalnya kasus DP 0 rupiah ini 152 miliar pengadaan dan lain-lain lah. Lalu penanggulangan banjir, kenyamanan macetan dan ITF. Nah ini yang terjadi bagaimana? Kita tahu beberapa tahun menjelang berakhirnya Mas Anies, itu malah kita yang tadinya tinggal 82 titik di Jakarta itu menjadi 340 titik banjirnya. Ya. Lalu 8, memberi cuti suami yang istrinya sedang hamil dan membangun daycare yang profesional. Ternyata hanya 3 tempat penitipan anak di balai kota, wali kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Memberikan kredit usaha bagi perempuan, 5 tahun Anies sebagai gubernur tidak ada program kredit untuk perempuan yang diwujudkan. Udahlah sampai 18 capek kita, banyak banget udahlah. Mas Angga, Kang Maman juga harus menjawab tapi usai jeda ya, saat lagi. Langsung saja Mas Angga, ditanggapi secara konkret, singkat, jelas, padat. Iya, meskipun jadi tadi Bang Deddy sempat bilang bahwa disebut itu satu-satu. Misalnya tadi kayak jawab, misalnya kaitan sama kesehatan. Di kesehatan itu Pak Anies sendiri 73%, November tahun 2017, itu cakupan pelayanan kesehatan itu masih 73%. Lalu di Maret 2018, Universal Healthcare di Jakarta itu udah 98%. Sehingga tadi ngomongin KJS-nya berhasil apa enggak? Berhasil, gitu. Terus kaitan sama OKOC ya, OKOC ya dulu namanya OKOC. Lalu saat jabat diganti jadi Jakpreneur karena kan harus ada penyesuaian. Itu bukan 6.000, saya nggak tahu datanya dari mana. Mungkin ada yang nggak bisikin tapi salah kira-kira gitu ya. Data Anda berapa? 331.657 orang itu. Lalu dipastikan apakah pengusaha itu yang ini. sudah sebelumnya vendor di sana lalu diklaim atau enggak. Nanti kita dengar sajalah. Nah, tadi data, ada 331.657 orang yang tergabung di Jakpreneur. Ada 212.000 yang dapat pelatihan dan lain-lainnya. Gitu. Di jalan dikerjain gitu ya. Jadi kalau misalnya diklaim, ya semua orang bisa mengklaim datanya gitu ya. Dan ini data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ada di hasil kerjaan sudah 5 tahun. Bisa dipertanggungjawabkan bisa ya Bang ya? dipertanggungjawabkan dong, tentu saja gitu. Nggak mungkin dong gubernur selesai jabatan mengklaim datanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu kira-kira. Itu kan nggak mungkin banget. Saya nambahin aja Mas Siap. Angga. Jadi Bang Deddy, kalau dalam konteks pesantren itu ada kalimat mala yudrukukulluh lai yutrokujulluh. Seorang itu tidak bisa untuk semua program itu dilaksanakan. Tetapi poinnya adalah apa yang dilakukan oleh Anies dengan beberapa program di Jakarta, keberhasilannya itu akan dilanjutkan ketika Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena kalau kita baca Google juga misalnya, apa kelemahan, apakah betul Pak Ganjar yang berbasis gubernur Jawa Tengah itu tidak memiliki juga kelemahan-kelemahan, misalnya kasus Kendeng di Rembang, kasus Wadas di Purworejo, lalu rasio tingkat ketimpangan miskin dan kaya 0,375 seperti yang diliris oleh BPJS, termasuk juga Pak Prabowo misalnya kegagalan food estate dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi penting bagi kita, yang seperti yang saya bilang di awal bahwa apa yang dilakukan hari ini oleh TV One mengelaborasi ide dan gagasan serta program. Lalu kalimat Bang Maman saya garis bawahi tadi, ini kan ada hal yang penting adalah melakukan sinergitas. Apa sih kekurangannya, di mana kelebihannya, lalu apa sih kelemahan itu? Misalnya soal tenaga kerja, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak butuh tenaga kerja asing. Tapi yang ditegaskan adalah bahwa tenaga kerja dari Indonesia yang dibekali oleh pendidikan, oleh skill, dan lain sebagainya itu bisa membuat kita berkompetisi dengan tenaga asing yang lain. Sambil kita elaborasi dengan teman mahasiswa sedikit. ke Bang Deddy dan juga Bang Andi. Satu aja sedikit sebelum mahasiswa. dimulai. Oke, Ini gini, silakan. jadi kalau membandingkan gubernur Jawa Tengah dengan gubernur DKI berarti kita nggak ngerti pemerintahan. Gubernur DKI beda. Gubernur DKI di mana wali kota Jakarta Timur Pusat itu sama anak buahnya, tidak punya DPRD, dia pelaksana langsung. Jawa Tengah
itu otonomi daerah. Bukan dia yang bertanggung jawab. Tidak bisa. Dia hanya perwakilan pemerintah pusat. Beda dengan DKI, Pak. Dia semua yang bertanggung jawab beda. Lalu misalnya kalau bicara tentang angka, ya tentu ada kelemahan kekurangan. Tadi saya mengangkat itu karena dia mengatakan 19 janjinya semua terpenuhi. 23. Maka saya challenge 23 gitu loh. Ya terserah lah gitu. Jadi bagi saya bukan itu yang penting. Ya. Tetapi apakah kita memahami persoalannya secara mendasar atau enggak? Oke. Kelebihan kekurangan pasti selalu ada. Itu nggak mungkin kita. Jadi gini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Soal tenaga kerja Tadi itu disinggung Kang Maman. yang kita singgung tuh Kang Maman, banyak ketidakadilan. Kalau bicara ketidakadilan, di Astacita, divisi kami nomor 6 itu sudah ditulis soal bagaimana kita melaksanakan keadilan. Ya, ada di Astacitanya Pak Prabowo. Nah, saya ingin sampaikan soal tenaga kerja itu Kang, yang dipermasalahkan oleh rakyat. Ya. Dan itu saya teriakkan di DPR, di Komisi 6. Itu banyak ya, kuli bangunan, ya, operator alat berat, ya, tukang gali tanah. Itu harus orang asing. Itu yang diributkan oleh rakyat. Kita bukan anti tenaga kerja asing. Ekspatriat yang berkualitas, punya keilmuan tentu wajar. Tapi kuli kasar, kuli bangunan, pabrik dan lain-lain, buruh ya. pabrik, masa harus diimpor dari luar? Itulah peran kita untuk membatasi itu satu. Yang kedua, tadi yang disampaikan, program kami yang mungkin dianggap tidak masuk akal oleh Bang Deddy, tadi disampaikan Anies sudah melakukan itu. Kenapa Anies Baswedan mampu dan bisa melakukan itu di Jakarta? Karena memang itulah kontrak Anies Baswedan, kalau menang jadi gubernur DKI, ya, karena didukung dan dimodali oleh Pak Prabowo, harus melaksanakan itu. Berarti udah teruji ya Bang? Sebentar. Udah teruji dong berarti. Dan itu program yang masuk akal. Ya, karena kami ajari. Sebentar, enggak, bukan Kang Maman. Kami yang ngajari Mas Anies, kami yang guidance Mas Anies, dan kami yang bantu Mas Anies di DPRD, termasuk Kang Maman. Kita yang memodali Mas Anies maju pilkada DKI. Iya. Meskipun Mas Promosiin ya, Anies, Bang? Betul. meskipun Mas Anies nggak pamit baik-baik sama kita, ngucapin terima kasih pun tidak. Gitu. Sekarang aja saya ucapin Sebentar. terima kasih termasuk Lalu untuk yang menang kedua, jadi presiden. yang Ini jadi kayak kedua, Gibran nih. Sebentar. Lalu yang sebentar, bedanya Mas Gibran sebelum deklarasi masih punya etika, datang pamit baik-baik ke Mbak Puan. Nah, lalu saya ingin sampaikan. Mau dijawab, Bang? Bentar, Bang. Enggak, dia Bentar, nggak Bang. pamit, Bentar, cuma Kita nggak usah memberitahu ikut-ikutan. akan Nggak usah maju. ikut-ikutan. Oh, nggak ada Iya, pamit ya? enggak. Nggak ada Lalu Kalau yang pamit kedua, itu informasi kembalikan orang kartu dalam, Bang, ya. anggotanya. Lalu yang ketiga, jadi yang ketiga, tadi seluruh yang disampaikan Maman soal badan penerimaan negara itu cara kita. Ya, cara kami memastikan bahwa anggaran itu cukup. Tim ekonomi Pak Prabowo sudah berhitung ya dan memastikan bahwa anggaran itu cukup realistis dan bisa kita eksekusi. Tidak mungkin kita tulis di sini kalau tidak untuk kita eksekusi. Pak Andre, ini kan perlu, ini kita bicara di depan masyarakat nih. Yang disebut dengan program makan gratis itu tolong dijelaskan secara detail. Karena menurut saya orang makan gratis massal itu hanya ada di sebuah negara yang pengungsi. Ya, Jadi gini Bang. coba Bang dijelaskan Yusuf dulu Lakasem, ya. Jadi gini. Apa Jadi poinnya, kita- siapa penerimanya, Ya, jadi dari gini. mana anggarannya itu. Nah, Ya? jadi Bang Yusuf Lakasem, anggaran makanya kita dari awal tadi dijelaskan oleh Maman, kita akan bentuk namanya Badan Penerimaan Negara. Karena kita sudah mempelajari bahwa banyak potensi. Bentar, gantian dulu. Oh, iya, oke, Tadi nanya saya jawab, baru saya mau ngomong satu kalimat udah membantah. Siap. Lanjut. Sebentar, Kang. Jangan ngambek. Komisi 8 ada Pak, Nah. namanya program permakanan. Yang nerima ada lansia mandiri. Oke. Lalu kita punya program berapa itu dalam setahun, itu yang nganggarin kami. Jadi kalau ada kalimat makan gratis dan sebagainya, Bukan program baru berarti bukan ya? program Nah baru. ini gitu. bedanya Kang, ini khusus. Tinggal apa bedanya? Ya Kita- ini khusus, ini tambahan. Bahwa bagaimana anak sekolah di seluruh Indonesia ya rencananya 100% bisa kita eksekusi di 2029 itu. Ini bisa. seluruh anak sekolah ya? Iya, targetnya 2029 100%. Tapi tentu Itu pilihannya sebentar, dengan tentu ngutang itu atau bertahap. membunuh anggaran yang lain. Ya, itu Karena dengan- konsep APBN itu zero sum Nah, game. makanya kalau mau sebentar. dipakai untuk mengasih orang Bang, makan, oke. berarti cabut subsidi BBM misalnya gantian gitu loh. kita bicara. Ya, Bang Andre, Gantian tuntasin. Gantian kita bicara. Tuntaskan, Bang. Oke, Silakan, Bang. tuntasin. Karena tadi Anda bicara, saya nggak pernah Lanjut. Ya, langsung saja Bang, langsung Bang. Nah, Langsung, Bang. jadi gini, jadi itu program yang sangat realistis. Kita akan laksanakan itu dan kita eksekusi itu tentu secara bertahap. Mungkin ada skala prioritas.
mungkin kepada sekolah di daerah-daerah, awalnya kepada sekolah di daerah-daerah yang memang tingkat kemiskinannya tinggi, yang memang daerah rawan gizi, rawan pangan, itu yang menjadi skala prioritas. Secara bertahap akan kita eksekusi di seluruh Indonesia. Itu cara kita ya memastikan stunting berkurang dan kualitas SDM kita. Ini pilihan Pak Prabowo melaksanakan. Kalau Anies dan Ganjar nggak setuju ya nggak apa-apa, gitu loh. Gitu loh. Saya mau nyumbang sama Andre. Kalau mau bicara stunting, harus dimulai ibu hamil. Jadi nggak cukup hanya anaknya Bang, aja ya. makanya karena tadi, setelah 5 tahun Bang, pertumbuhan otak anak itu sebenarnya sudah makanya di program tadi, kalau abang menyimak di segmen 1, saya sudah sampaikan, bukan hanya memberikan makan kepada anak sekolah dan memberikan susu gratis kepada anak sekolah, tapi kepada balita juga kepada ibu hamil. Bapak-bapak boleh kita berikan kesempatan kepada mahasiswa? milenial nih, Bang. Silakan. Kepada Milenial mau mahasiswa bicara, dulu. Bang. Singkat saja, karena sudah janji tadi. Janji harus ditepati kan? Silakan Mas. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Perkenalkan nama saya Abian Dwi Marta dari Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital UNJ. Di sini saya akan mengangkat isu penghapusan skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana kepada ketiga kubu pendukung capres kita. Fokus di situ aja ya. Oke. Penghapusan skripsi bagi mahasiswa calon sarjana dari Pak Nadiem Makarim baru dicanangkan beberapa waktu lalu, yang dimana kita sebagai mahasiswa sudah tidak diwajibkan mengerjakan skripsi sebagai syarat kelulusan. Menurut Bapak-Bapak dari ketiga kubu capres ini, apakah nanti jika salah satu dari ketiga calon presiden kita sudah menjabat akan melanjutkan program dari Pak Nadiem Makarim, dan apabila program akan tetap sesuai dengan kebutuhan industri nantinya, seperti yang tadi Bapak-Bapak singgung tentang tenaga kerja. Terima kasih. Adek, nah langsung saya jawab dek, saya setuju dek. Karena begini, membuat skripsi pada akhir masa semester kita sebagai syarat kelulusan itu tidak ada relevansinya terhadap keberhasilan kita. Oke. Yang paling terpenting adalah bahwa ke depan bagaimana universitas-universitas ataupun kampus-kampus berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswanya bisa mendorong program-program yang jauh lebih aplikatif. Jadi secara prinsip kalau tadi ditanya Setuju langsung ya? saya konkret, saya setuju. Oke, silakan Penghapusan Kubu Ganjar skripsi. Mahfud, setuju nggak Bang? Begini, itu kan masih wacana ya, belum tentu terjadi. Tetapi setuju dengan dengar wacana dulu itu, Bang. dong, kamu buru-buru melulu. Dengan wacananya Bang, setuju. Durasi, Iya, Bang, biar saya durasi. jawab, Iya, iya kan? silakan, Bang. Jadi saya kira begini, kalau itu dijadikan bukan menjadi syarat kelulusan, bisa jadi saya sepakat. Tetapi bahwa mahasiswa tingkat akhir harus membuat satu tulisan ilmiah yang membuat dia paham satu persoalan dengan baik, saya kira itu harus. Ya, tetapi apa kita harus jadi syarat kelulusan? Mungkin kita bisa diskusi. Jadi setuju ya Bang Bang? Yusuf, singkat saja Bang. Kalau saya tidak setuju karena sarjana itu harus bermutu dan menjadi satu syaratnya dia harus membaca. The leader is the reader. Kalau dia membaca maka dia akan nulis yang bagus. Maka tulisan itu tetap akan memacu dia menjadi sarjana yang berkualitas. Kita kritik aja, tiba-tiba hari ini banyak sarjana yang abal-abal, sarjana yang begitu gampang lulus S1, S2, S3 tapi nulis pun nggak bisa, ngomong pun nggak jelas, referensi buku pun nggak jadi. Jadi standarisasi pendidikan kita harus mengacu kepada apa yang dikatakan Bang Wan tadi, dia mengerti realita kehidupan, dia mampu mengungkapkan ide dan gagasannya itu secara ilmiah, dan dia juga mampu bertanggung itu dari pola bagaimana dia melakukan kesarjanaannya dengan cara memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Singkat, Bang Yusuf, Mas Angga. Singkat saja. Ya kalau saya sih sangat setuju justru dengan dihapusnya skripsi itu. Karena justru dengan mewajibkan skripsi, banyak intelektual kita jadi plagiat. Setuju kan? Yang menjadi standar saya mau jelasin tambah. Yang menjadi standar kelulusan itu adalah proses kalian dari semester 1 sampai semester akhir. Yang dalam perjalanannya dikasih tugas, dikasih paper, dikasih macam-macam itu. Disitulah kemudian dosen akan melihat bahwa oh iya memang prosesnya ini anak ini tumbuh dari satu proses dia belajar, dia bekerja keras, bukan instan. Ya, Jadi lagi-lagi beda ya dengan Bang ingat, Deddy ya, Bang? kuliah tidak boleh instan, jadi pemimpin pun jangan instan. Mas Angga. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya Jadi pemimpin dari insan. kita lihat dulu kalau misalnya tujuan mahasiswanya adalah skolastik ya harus bikin skripsi karena itu karya ilmiah. Tapi kalau tujuannya adalah vokasi ya langsung mungkin nggak perlu pakai skripsi tapi langsung bikin yang bikin hal yang lebih aplikatif. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah selain itu kan di akhir ya, tapi dalam prosesnya kuliahnya mahal apa enggak kan kira-kira gitu. UKT-nya terjangkau apa enggak kan gitu. Percuma skripsinya nggak cukup tapi UKT-nya mahal banget kan gitu kan. Itu yang lebih penting sebenarnya daripada pertanyaan tentang skripsi gitu. Oke. Dan
Pak Anies sudah komitmen bahwa UKT ya nggak boleh mahal-mahal gitu. Oke. Negara harus bertanggung jawab atas masyarakatnya dalam hal ini Ya. dalam konteks perguruan Emang tinggi kalau urusan kira-kira. menata kata nggak ada lawan. Dan Pak Prabowo di skala yang kecil sudah menggratiskan kuliah di Universitas Pertahanan bagi anak berprestasi. Baik. Takut beda kayak Tim melakukan Pak Ganjar di SMK di Jawa Tengah ya. Saya jawab juga, Pak Anies juga ngelakuin itu di Paramadina dulu. Semua saling menjual program Baik, satu sama terima lain. kasih. Kita tunggu nanti karena perjalanan masih sekitar 100 hari lebih untuk kampanye di tengah masyarakat. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Ya, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir ada Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi Silakan, Pak wabarakatuh. Narasumber di studio yang saya hormati, para pemirsa TV One yang saya cintai, banyak di antara kita yang menganggap gampang dan sepele soal hutang. Padahal hutang itu wajib untuk diselesaikan dan harus ditepati. Persoalannya kemudian, paradigma kita tentang hutang selalu kita kaitan dengan uang. Padahal hutang bukan cuma uang saja. Ucapan atau janji-janji itu merupakan bagian dari hutang yang harus diselesaikan dan harus ditunaikan. Persoalannya adalah ketika musim kampanye, ketika musim pemilu, bertebaranlah janji-janji manis. Dulu begitu. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi begitu karena memang harus direalisasikan karena itu bagian daripada hutang. Kita mencermati, kita mengikuti bahwa kontestasi 3 putra terbaik bangsa, program-programnya sungguh luar biasa. Tinggal lagi kepada kita rakyat untuk memilih yang mana di antara mereka bertiga yang jadi pemimpin kita di masa depan. Tetapi ingat, pilihlah yang akan dan bisa untuk menepati janji. Persoalannya kalau ditanya janji-janji mereka itu bisa nggak diterapkan dalam waktu 5 tahun? Sangat bisa, saudara. Sejarah mencatat bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini ajangan Maman Imanul Haq nih. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masa jabatannya cuma 2 tahun setengah. Relatif begitu singkat, cuma 2 tahun setengah. Tapi mampu menumbuhkan rasa keadilan, mampu meningkatkan kesejahteraan, mampu meningkatkan sosial di tengah-tengah masyarakat. Persoalannya kemudian adalah, ada keinginan yang kuat atau tidak untuk menerapkan dan mengaplikasikan janji-janji yang ketika kampanye itu disemboyankan untuk menarik simpati rakyat. Kita berharap janji bukan cuma sekedar janji lagi, tapi rakyat memerlukan lebih dari sekedar janji, adalah bukti yang seperti saya katakan tadi. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz hanya 2 tahun setengah dia mampu merealisasikan janji-janji menuju masyarakat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan pemimpin yang bukan cuma sekedar pandai berjanji, tapi yang lebih penting adalah menepati janji, karena itu bagian barometer dari kuatnya iman seseorang, dia menepati janjinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak ya Haji Fikri Haikal MZ. Boleh tepuk tangan hadirin sekalian. Bang Deddy Sitorus terima kasih. Bang Yusuf, Mas Angga terima kasih sudah hadir. Ya. Kang Maman terima kasih, Bang Maman, Bang Andi terima kasih banyak, dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari Prodi Humas UNJ Jakarta. Saya Andromeda Mercury. Dan saya Maria Segar. Itu tadi kami yang mengabarkan, Anda yang putuskan. Kami akhiri Catatan Demokrasi malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.